sudah hadir bersama kita head coach dari Persipura, Coach Jackson Tiago, dan perwakilan dari pemain ada Mas Ramai Rumakiai. Selamat siang, Coach. Selamat siang, Mas Ramai. Ya, sehat? Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan, alhamdulillah. Oke, Coach Jackson, mungkin bisa dinyalakan videonya, Coach? Kita pengen lihat nih. Saya minta izin kali ini aku off-kan, soalnya saya tidak di tempat yang tadi. Tadi saya tunggu jam 12:30, aku lagi di tempat umum ini. Oke, siap. Oke. Maaf ya. Yang penting terdengar dengan baik ya, Coach, semuanya? Ya, dengar. Oke, siap. Oke, kita langsung mulai aja untuk Coach Jackson nih. Pertandingan ketiga nih, Coach, besok salah satu big match yang paling ditunggu di pekan ketiga ini. Kira-kira pertandingan seperti apa sih yang akan disuguhkan besok malam oleh tim Persipura? Apalagi mengingat posisi Persipura yang belum mencatatkan rekor kemenangan hingga pekan kedua, seperti apa nih, Coach? Ya, selamat siang kepada rekan-rekan media. Sebenarnya ini sebuah kesempatan ya untuk kita bisa menunjukkan kemampuan kita sesungguhnya, dan sebuah kesempatan untuk kita bisa bangkit dan keluar dari posisi yang kita berada saat ini ya. Itu yang saya sampaikan kepada pemain. Kita sudah melakukan beberapa persiapan, harapan besar besok semua yang kita rencanakan ini bisa berjalan dengan maksimal dan kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang seperti sebelumnya. Itu yang harapan kita. Partai besar dan seperti saya sampaikan sebuah kesempatan untuk kita bisa bangkit kembali. Oke, Coach. Ke Mas Ramai dulu mungkin sebagai pemain muda Mas di Persipura. Fakta bahwa memang Persipura belum pernah menang hingga pekan kedua kemarin. Seperti apa kondisi fisik dan mungkin mental juga ya dari teman-teman pemain, seperti apa untuk menghadapi pertandingan besok? Selamat siang untuk semua. Ya. Kalau saya dari pemain, ya mungkin kita kemarin 2 pertandingan kemarin kita mungkin kurang fokus atau mungkin ada mungkin faktor-faktor dari lain itu. Tapi mungkin pertandingan besok kami semua pemain kakak-kakak mungkin untuk pertandingan besok kami akan lebih siap lagi untuk menghadapi Persija besok. Oke, lebih siap untuk bisa meraih hasil maksimal pastinya ya. Oke, kembali ke Coach Jackson. Boleh, ini dari pertanyaan dari Mas Tio Effendi. Boleh mungkin menjelaskan sudut pandang Coach tentang kekuatan Persija besok, Coach? Saya rasa saya tidak suka jawab soal itu ya, karena saya bukan pelatih Persija ya. Jelas kita punya catatan tentang lawan, itu adalah bagian dari perencanaan kita untuk menghadapi pertandingan besok. Tapi Persija sebuah tim besar sama dengan kita, saat ini mengalami masa sulit juga, sama dengan kita belum meraih kemenangan. Persoalannya kita tidak menang, kita kalah ya, mereka draw ya. Tapi klub besar dibangun untuk menjadi sebuah tim yang sangat kuat musim ini. Di kompetisi pertama yang digelar PSSI mereka juara, sehingga itu sudah menunjukkan sebuah tim yang kuat. Tapi secara detail saya rasa pemain kita yang harus lebih tahu ya. Saya tidak akan beberkan di media apa yang kita pemain mana atau apa, tapi sebuah tim yang kuat dibentuk untuk menjadi tim yang terbaik di Indonesia saat ini. Amin. Tapi mungkin sudah banyak ya Coach yang bicara soal evaluasi dari 2 pertandingan Persipura kemarin. Tapi menurut Coach sendiri apa sih yang paling esensial untuk diperbarui di tim Persipura besok? Mungkin bukan cuma soal strategi atau taktikal, mungkin sesuatu yang terkait mental atau motivasi gitu kan? Ya sebenarnya persoalannya kita ya ada di sektor pertahanan jelas karena golnya terlalu mudah dan proses penyerangan kita tidak efektif ya, apalagi kemarin kita unggul pemain. Saya rasa dari aspek mental kita sudah bicara banyak. Setiap kali saya tipe orangnya mungkin Rame bisa menjawab ya. Setiap hari dalam latihan kita mau menggelar latihan, kita coba menyentuh aspek mental dari pemain supaya pemain itu bisa lebih fokus, lebih disiplin. Tapi itu kembalikan kepada individu ya. Kita sebagai pelatih kita berusaha semaksimal mungkin. Yang tadi intinya dari semuanya tadi saya sudah bilang dari awal bahwa mungkin pihak luar menganggap pertandingan besok tim kita akan masuk lapangan dengan beban atau apa. Tapi saya sampaikan dari hari pertama kita mau latihan, saya sampaikan kepada pemain bahwa partai besok adalah sebuah kesempatan emas untuk kita bisa bangkit. Mungkin kalau kita menang lawan tim yang mungkin tidak punya nama sebesar Persija, orang akan meremehkan. Tapi begitu kita menghadapi sebuah tim kuat seperti Persija, kalau kita bisa bangkit di saat itu, saya rasa efeknya lebih besar, dampaknya lebih
baik kepada kita. Makanya intinya dari semuanya itu saya sudah mulai menyentuh aspek mental dari pemain dengan sampaikan bahwa besok sebuah kesempatan yang emas untuk kebangkitan kita di hadapan sebuah tim yang menjadi juara terakhir di Liga di sepak bola Indonesia di Piala Menpora kemarin. Oke, benar Coach. Oke, kemudian ada pertanyaan langsung dua aja ini Coach dari Adi Bola Sport. Apakah Coach merasa posisi Coach sebagai pelatih masih aman setelah 2 kekalahan kemarin? Kemudian yang kedua, bagaimana respon manajemen terhadap hasil buruk Persipura dalam 2 laga ini kira-kira Coach? Dulu pada tahun 2014, saya keluar dari Persipura saat Persipura sedang berjuang babak 8 besar. Ya, terus saat ini Persipura ada di urutan terakhir. Sehingga pelatih kapanpun berada dalam ancaman. Itu mau dalam keadaan baik maupun keadaan buruk. Kita contohnya Coach Mario Gomez bisa keluar dari Borneo, padahal Borneo di atas. Saya rasa saya secara pribadi, orang yang kenal saya, tidak pernah ada pikiran negatif sama sekali dalam hatiku saya saat bekerja ya. Saya tidak merasa aman, saya tidak merasa dalam ancaman. Itu jelas sudah. Saya tahu persis tanggung jawab saya, apa yang saya harus berikan kepada tim. Yang jelas sampai saat ini saya belum menjawab tanggung jawab yang diberikan kepada saya dengan baik. Karena hasilnya dari timnya belum maksimal. Tapi jelas saya punya catatan alasannya kenapa kita sampai saat seperti itu. Secara pribadi, seandainya saya minta dipertanggungjawabkan oleh manajemen atau apa, saya punya jawaban saya dan saya sangat yakin manajemen pasti akan memahami. Ya, kita sedang membentuk sebuah tim yang baru, sebuah kekuatan yang baru. Dalam beberapa kali pertandingan, teman-teman lihat bagaimana komposisi tim kita. Meskipun kita menghadapi tim yang lemah ya, kita punya persiapan yang bukan persiapan yang maksimal. Meskipun kita paling lama latihan, tapi kita persoalan silih berganti. Alasannya cukup banyak. Yang jelas saya tahu apa yang saya harus lakukan. Dan saya secara pribadi adalah orang pertama yang kecewa dengan hasil ini. Karena saya tidak terbiasa dalam kondisi seperti ini. Sehingga kita selalu cari akal untuk kita bisa bangkit. Tapi soal berpikir posisi saya begini atau apa, tidak saya mencurahkan kekuatan saya kepada hal yang lebih positif, hal-hal yang bisa membantu tim. Sehingga hal seperti itu tidak menghantui saya atau mengganggu saya sama sekali. Yang jelas saya tahu tanggung jawab saya. Itu yang saya bisa bicara ya. Terus mengenai pertanyaan kedua soal tim ya, saya rasa momennya memang sebuah momen yang sulit, sebuah transisi ya, tapi kita di dalam tahu persis apa yang kita lakukan. Saya rasa Rame sebagai pemain bisa menjawab lebih banyak pertanyaan terhadap itu ya. Kalau saya sebagai pelatih mungkin kesannya membelah diri. Kalau pemain bisa menjawab dari sudut pandang yang mungkin lebih akurat lagi dan mungkin akan lebih terang kepada teman-teman untuk mendengar di sana. Oke, mungkin ke Mas Ramai juga. Ini ada pertanyaan dari Sila Abdul, CNN Indonesia. Ramai jadi salah satu striker muda yang mulai diperhatikan di Liga 1 musim ini. Biasanya kecenderungannya pemain yang disorot itu malah tampil kurang baik. Tapi bagaimana Ramai menghadapi sorotan yang saat ini tertuju pada Ramai? Kalau menurut saya ya, saya mungkin tidak dengar macam orang bilang striker baik atau mungkin striker yang apa begitu. Saya tidak pernah tanggapi itu karena saya tahu bahwa nanti kalau saya tanggapi nanti saya kan masih anak muda ya, mungkin pikirannya masih labil. Nanti bisa nanti bisa tinggikan diri, nanti bisa menganggap diri bahwa ini dari saya sering menghindar dari hal-hal begitu, seperti yang biasa Coach Jackson kasih masukan ke saya bahwa saya masih muda, masih pikirannya masih labil, jadi jangan terpengaruh dengan ini kata-kata orang yang biasa meninggikan diri. Itu tidak boleh. Benar. Yang penting diperlihatkan di lapangan nanti ya Mas. Ya. Siap. Masih ke Mas Ramai juga. Kalau ada evaluasi pribadi nih dari Ramai untuk 2 pertandingan kemarin, apa sih yang ingin diperbaiki dari pertandingan besok? Seperti yang Coach bilang ya, mungkin kita punya pertahanan mungkin kurang efektif, tapi di beberapa hari menjelang lawan Persija kita semua secara tim kami sudah membenahi itu. Dan mungkin untuk pertandingan besok mungkin kita akan tampil lebih maksimal lagi.
Oke, ada pertanyaan kembali untuk Coach Jackson. Ada rumor Hedipo Gustavo akan bergabung dengan Persipura. Bagaimana dengan status dia sekarang, Coach? Apakah sudah ada di Indonesia? belum ada di Indonesia. Sampai saat ini tadi kita official training dia belum ada bersama kita. Belum. Masih rumor ya, Coach? Masih sekedar rumor. Oke, siap. Dari teman-teman, apakah ada pertanyaan lain untuk Coach Jackson atau untuk Ramai? Mungkin ke Coach Jackson dulu ini, Coach. Tadi sempat Coach bilang bahwa sebenarnya posisi antara Persipura dan Persija sama-sama belum meraih kemenangan. Cuma mungkin Persija agak sedikit lebih beruntung karena hasil draw di 2 pertandingan. Apakah Persipura mencoba memanfaatkan momen bahwa dua tim ini memang sama-sama belum menang nih, Coach? Ya, yang jelas besok perang tim yang terluka ya. Cuma kesakitan kita lebih daripada mereka. Makanya itu yang saya bilang. Saya kesimpulannya kalau bertanya pertandingan besok, itu sebuah kesempatan yang mais untuk kita bisa bangkit. Istilahnya mereka belum pernah menang. Ya, kita juga sudah pernah menang. Tapi kita sekarang cuma 0 point. Tapi seandainya kita besok kita menang, kita bisa melewati sekitar 3-4 tim sekaligus ya. Sehingga ya sebuah kesempatan yang mais sekali buat kita bisa bangkit. Makanya jelas kita akan berusaha memanfaatkan momen itu. Tapi kembalikan kepada emosional kita pada saat pertandingan. Dari aspek persiapan di lapangan semua kita sudah siapkan. Tinggal meeting nanti malam maupun meeting besok untuk bicara lawan, bicara kita. Tapi sepak bola kita kembalikan kepada individu emosional pemain. Bagaimana emosional pemain di lapangan. Tim kita sangat mudah sehingga faktor emosional itu saya harus sangat bijak dalam mengontrol itu bagaimana saya punya istilah bagaimana berikan racun dalam dosis yang tepat ya, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang supaya pas pada saat pertandingan nanti. Oke, mungkin terakhir ini Coach, untuk besok apakah plan untuk menurunkan maksudnya semua squad dalam kondisi fisik yang prima atau masih ada yang cedera ini Coach kira-kira? Kita banyak yang cedera tapi besok 11 pemain yang akan diturunkan besok adalah pemain terbaik pada saat itu. Oke, siap. Dan siap berperang untuk mendapatkan hasil maksimal ya Coach pasti? Siap, selalu. Siap. Oke, teman-teman kalau tidak ada pertanyaan lagi kita akhiri saja sesi siang ini. Terima kasih Coach Jackson, terima kasih Ramai. Semoga besok beruntung dan meraih hasil maksimal. Amin. Ya, terima kasih juga teman-teman media yang sudah bergabung. Kita bertemu nanti setelah pertandingan besok hari Minggu di post match press conference Persipura melawan Persija. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.